Baik, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan bicara soal bagaimana beberapa teknik dasar yang perlu kita kuasai dalam bernyanyi. Yang pertama, tentu kita harus ingat kembali mengapa liturgi ini penting. Kenapa bernyanyi dalam berliturgi itu penting? Karena musik adalah bagian integral dari liturgi. Ini yang dikatakan oleh Sanctum Concilium, artikel 112 paragraf pertama. Tradisi musik gereja semesta merupakan kekayaan yang tak terperikan nilainya, lebih gemilang dari ungkapan-ungkapan seni lainnya. Kenapa? Terutama karena nyanyian suci yang terikat pada kata-kata merupakan bagian liturgi meriah yang penting atau integral. Jadi musik, nyanyian ini adalah bagian kekayaan gereja yang begitu indah. Dan ini adalah bagian integral dari yang namanya liturgi. Maka juga dikatakan bahwa liturgi itu, musik liturgi itu sesuatu yang suci. Karena apa? Mengungkapkan doa dengan lubuk kesatuan hati melalui kemeriahannya. Jadi dengan bernyanyi maka sebetulnya kita juga berdoa. Maka musik liturgi senantiasa semakin suci bila semakin erat hubungannya dengan upacara ibadat. Entah dengan mengungkapkan doa-doa secara lebih mengena, memupuk kesatuan hati, entah dengan berkaya upacara suci dengan kemeriahan yang lebih semarak. Jadi nyanyian itu menjadi doa, membuat doa yang lebih mengena, menjadikan orang menjadi satu hati, membuat liturgi menjadi lebih semarak. Nah ini, maka musik liturgi itu suci, sesuatu yang bagus, sesuatu yang kudus. Maka gak bisa kita sembarangan atau serampangan saja dalam bernyanyi. Maka kita bisa melihat, lalu begitu apa sih tugas paduan suara? Yang pertama jelas dia mendorong, menyemangati umat sehingga lebih semarak dan bersatu. Ini penting. Kalau paduan suara malah tidak membuat umat semarak dan bersatu, lah ini masalah. Yang kedua, paduan suara bertugas mewartakan sabda Tuhan dalam nyanyian. Ini tidak boleh lepas. Jadi lagu-lagu yang kita pilih ya lagu-lagu yang sesuai. Yang ketiga, memeriahkan dan memperindah ibadat dengan dua suara atau lebih, homofon atau polifon, sehingga perayaan menjadi hidup dan berkesan. Ini, ketika kor menyanyi dengan bagus, suasana liturgi menjadi mengesan, menarik, hidup. Nah, di sini kor dapat bernyanyi sendiri sebagai selingan. Ya, misalkan saat persiapan persembahan, saat komuni, dan sebagainya. Nah sekarang, supaya kita bisa bernyanyi dengan baik, supaya nanti Anda bisa membentuk paduan suara dengan baik, ya mari sekarang kita latihan bernyanyi. Latihan teknik-teknik dasar apa yang harus kita kuasai dalam bernyanyi. Ya. Sekarang kita akan bicara soal teori musik dasar. Nah, sekarang kita akan ngomong yang namanya ritme. Ritme adalah bagian yang tidak kelihatan dalam nyanyian, tetapi menjadi bagian yang mendasari sebuah lagu. Jadi ritme itu tidak kelihatan,
Tetapi itu ada dalam musik dan menjadi bagian dari nyanyian. Ambil contoh ini. Saya mau membunyikan ritmenya. Anda menebak lagunya. Oke, Anda tahu lagu itu? Ada yang tahu? Itu adalah ritme. Membentuk musik, tapi tidak kelihatan. Itu adalah ritme lagu Balonku Ada 5. Lihat ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau muda, dan biru. Ya, ini namanya ritme. Anda bisa latihan dengan tepuk tangan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau muda, dan biru. Meletus, ya. Ritme menjadi bangun dari musik. Setiap kali Anda menyanyikan lagu, Anda harus ketemu dengan ritmenya. Dan ritmenya harus benar. Contoh ini lagu gereja. Anda tahu lagu ini? Lagu ini lagu Awalilah Kurbanmu. Coba ya. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Ya, ini namanya ritme. Ritme adalah bagian yang tidak kelihatan dalam nyanyian, dalam musik, tapi menjadi bagian yang mendasari sebuah lagu. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau menjelaskan dulu soal tanda-tanda dulu. Not itu biasanya diberi tanda X, itu notasi. Kita ngomongnya not angka ya. X itu not angka. Kalau ada not X itu tidak ada garis atasnya, maka harganya adalah 1/4. Ya. Kalau ada not dengan garis 1, itu harganya nilainya 1/8. Harap diingat. Kalau ada not dengan garis 2, ya, itu artinya 1/16. Kalau ada not dengan garis 3, itu artinya 1/8.
1/32. Ya. Jadi ini harus ingat dulu. Ini tidak ada garisnya. Ini ada garisnya 1, lalu tidak ada garisnya 2. Kalau garisnya 3, 1/32. Garisnya 4, 1/64. Lihat ya, 1/4. Jadi ini 1/4. Jadi 1/4 sama dengan berapa? Ya 1/8 tambah 1/8 sama dengan 1/16 4 kali. Ya, ini. Jadi ini harus menjadi patokan Anda. Kalau Anda ketemu sebuah nada yang ada garisnya 1, harganya berarti 1/8. Kalau ada not tidak ada garisnya, berarti harganya 1/4. Kalau ada not dengan 2 garis, berarti harganya 1/16. Selalu begitu. Baru kalau ada titik, nah ini titik ini ya. Titik itu menambahkan setengahnya. Dalam not angka, titik itu menambahkan senilai dengan harga dari titik itu sendiri. Jadi misalkan notnya begini, maka ini nilai titik ini nilainya 1/4. X ini nilainya 1/4. Maka X dan titik itu menjadi setengah. Begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sekarang saya mau akan memberikan contoh sebuah ritme dengan ketentuan ini tadi. Dengan ketentuan soal bagaimana kita bisa belajar soal ritme. Karena kalau ritmenya salah, maka Anda tidak akan bisa menyanyi dengan benar. Ya. Saya akan coba. Oke. Kalimat pertama. Kalimat kedua. Kalimat kedua. Kalimat ketiga.
Lihat ya. Ini lagu Awalilah. Yuk. Sekarang kita latihan membunyikan. Awalilah kurbanmu pada Tuhan. Pakai not ya. Kalau ada belum hafal, oke, kata si Arya apa? Awalilah kurbanmu pada Tuhan. Siapkanlah hatimu. Curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman cinta Tuhan dan teman. Ada yang dulu satu. Ya, ini namanya ritme. Kalau Anda bisa menyanyikan ritme dengan baik, bisa menemukan ritme, maka Anda punya satu modal. Modal bahwa Anda akan bernyanyi dengan ketukan yang benar. Nada-nada dinyanyikan pada saat yang tepat. Ini yang namanya ritme. Ya. Silakan nanti belajar. Anda harus belajar. Nah, kalau Anda tidak belajar, nanti tidak mengerti apa itu ritme, ya. Nanti coba sendiri. Bisa dengan tepuk tangan dan begitu. Berikutnya, setelah ngomong soal ritme dan harga nada, kita akan bicara soal yang namanya birama. Ya. Kita akan bicara soal yang namanya birama. Apa itu birama? Birama adalah unit terkecil yang senantiasa berulang dan akhirnya memberikan konstruksi pada bentuk lagu. Jadi, birama adalah unit terkecil yang senantiasa berulang dan akhirnya memberikan konstruksi bentuk pada sebuah lagu. Nah, satu birama itu biasanya diapit oleh yang namanya tanda birama. Mana sih tanda birama? Ini loh. Ini tanda birama. Ya. Nah, ini satu birama. Ini namanya birama. Ini birama. Maka kita akan ketemu biramanya berapa. Setiap baris ini punya 4 birama. Maka dikalikan 4, maka dia lagu Awalilah ini punya 16 birama. Ya. Jadi birama adalah unit terkecil dalam musik dan akan selalu berulang. Contoh birama. Ada 2/4. Ada 3/4. Ada 4/4. Ada 6/8. Ya. Ini 6/8. Ada 12/8.
ada 8/32, macam-macam. Ini birama. Tapi apa artinya birama itu? Nah, mari saya jelaskan. Kalau Anda ketemu dengan yang namanya tanda birama, itu artinya adalah begini. Kalau biramanya 2/4, berarti dalam satu birama ada 2 ketuk. Masing-masing ketuk bernilai 1/4. Nilai 3/4 berarti dalam satu birama ada 3 ketuk. Masing-masing ketuk bernilai 1/4. Kalau ada birama 4/4 berarti masing-masing birama isinya 4 ketuk. Masing-masing ketuk harganya 1/4. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah. Begini. Cara membacanya begini. Kalau saya punya birama 2/4, apa artinya? Dalam satu birama ada 2 ketuk masing-masing harganya adalah 1/4. Maka 2 ini artinya ketuk, yang ini artinya harga nada. Maka kita bisa lihat di dalam birama 2/4 satuannya adalah X tanpa garis atas, harganya 1/4, jumlahnya 2. Kalau di total ini satu birama ini jumlahnya 2/4. Kalau 3/4 bagaimana? 3/4 berarti dalam satu birama ada 3 ketuk. Masing-masing harganya 1/4. Maka lihat, ini 1/4, 1/4, 1/4 dijumlah menjadi 3/4. Harus pas, tidak boleh kurang. Berikutnya kalau 4/4. 4/4 berarti dalam satu birama ada 4 ketuk. Masing-masing ketuk bernilai 1/4. Ini artinya tanda birama. Bacanya harus jelas. Nah, sekarang kita bicara soal ketukan. Kita akan bicara soal ketukan. Dari teori ritme, dari teori soal harga nada, kita akan bicara soal birama. Tadi kita akan bicara soal ketukan. Baik, saya akan nulis lagu. Tetap kita pakai awalilah karena ini lagu wajib nasional.
Coba kita lihat. Lagu ini biramanya berapa? Cek di buku Anda. 4/4 ya. Do sama dengan G 4/4. Lihat di puji syukur 320. Sekarang not ini harganya berapa? Harganya 1/4. Terus ada garisnya. Harganya. Lalu dia dibunyikan berapa ketuk? Jawabannya 1. Kenapa? Karena birama 4/4 itu butuh seperti ini. Yang tidak ada atasnya ini 1 ketuk. Nah, kalau ini ada garisnya, solnya ini berapa? Sol ini harganya berapa? 1/8. 1/8 kalau dibunyikan berapa ketuk? 1 ketuknya berapa? 1/4. Kalau dia 1/8 berarti berapa? Setengah ketuk. Sekarang kalau ini, mi ini ada titiknya. Titiknya ada garis atasnya. Dibunyikan berapa ketuk? Mi-nya sendiri dia berharga 1/4. Ya. Itu 1 ketuk. Titiknya sendiri harganya 1/8. Nah, 1/8 itu artinya apa? Setengah ketuk. Maka nada mi itu dibunyikan selama 1/2 ketuk. Ini jelas ya. Oke, sekarang ini nada re. Re ini harganya 1/4. Berarti 1 ketuk. Titik itu nilainya 1/4 juga 1 ketuk. Maka kita boleh melihat bahwa re ini akan dibunyikan selama 2 ketuk. Ya. Re ini akan dibunyikan selama 2 ketuk. Baik, sekarang ada satu lagi latihannya. Puji syukur nomor Wahai Saudara. Baik, saya hapus dulu. Sol, mi, fa, sol, sol, la, si, do, la, sol. Sol, si, do, re, do, si, la, si, do. Mari kita lihat. Lagunya biramanya berapa? 2/2. Apa artinya baba 2/2? Dalam satu birama ada berapa ketuk? 2 ketuk. Masing-masing ketuk bernilai
setengah. Ya, angka di bawahnya itu setengah. Lihat ya. Oke, sekarang kita lihat nadanya. Sol ini harganya berapa? 1/4. Titik ini harganya berapa? 1/4. Oke, jelas ya. Pertanyaannya, sol dan titik ini dibunyikan berapa ketuk? Jawabannya 1 ketuk. Duh, kok bisa? Loh iya bisa. Karena 1/4 ditambah 1/4 sama dengan setengah. Sementara di lagu ini dia mintanya 2/2. Artinya not seperti ini nilainya setengah. 1 ketuk. 1 ketuk. Ini setengah. Ya. Ini aplikasi dari teori soal ritme, harga nada, dan juga birama. Nah, Anda harus menguasai betul ini karena nanti memampukan Anda memberi ritme yang benar, memberikan ketukan yang benar. Baik, mari kita lihat lanjutannya. Berikutnya adalah soal pitch. Nada. Kalau Anda sudah ngerti ritme, sudah ngerti yang namanya birama, sudah mengerti yang namanya harga nada, maka bagian kedua dari musik adalah nada. Notasi. Ritme yang tidak ada nadanya menjadi tidak bagus. Nah ini, notasi kita ada ada 12. Apa itu? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, di, re, fi, sol, sa. Ini notasi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, so, fa, mi, re, do, di, re, mi, fa, vi, sol, la, sa, si, do. Ya. Ini namanya pitch, tangga nada. Anda harus belajar bernyanyi dengan nada yang benar. Jangan tulisan 1 dibaca 1, enggak, itu do. Angka 2 dibaca re, angka 3 dibaca mi, angka 4 dibaca fa, angka 5 dibaca sol, angka 6 dibaca la, angka 7 dibaca si. Kalau untuk gamelan notasinya beda lagi. Jiro lupat menempi. Itu begitu. Nah, untuk membentuk tangga nada kita butuh yang namanya interval nada. Nah, interval nada itu 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Ini interval nada. Do, re, mi, fa. Mi dan fa itu cuma jaraknya setengah. Si, do itu jaraknya juga cuma setengah. Ini interval. Kalau ini interval ini terpenuhi, maka terjadi yang namanya tangga nada. Nah, ini notasi. Anda latihan. Yuk kita latihan ya. Saya akan bercontoh. Anda sebaiknya juga mencoba ini sendiri. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, so, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, so, fa, mi, re, do. Coba silakan.
Sudah? Baik. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, gitu ya. Nah, ini Anda harus latihan ini kalau Anda mau jago menyanyi. Tapi contoh, do re do mi do fa do sol do la do si do si do la do sol do fa do mi do re do. Anda bisa do mi re fa mi sol fa la sol si la do la si sol la fa sol mi fa re mi do fa re sol mi la fa si sol do sol si fa la mi sol re fa do. Ya, ini butuh latihan. Do sol re la mi si fa do fa si mi la re fa do, ya. Silakan latih. Bagian ini di screenshot kalau Anda latihan. Do re do mi fa do sol do la do si do si do la do sol do fa do mi do re do. Nah, ini kalau 3. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Do si do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Terus nanti silakan belajar lagi. Do re do re mi do re mi fa sol la si do re do do si la sol fa mi re do. Terus Anda bisa melatih ini dengan sebaik mungkin. Do mi re fa mi sol fi fa la sol si la do si re do. Ini menarik juga. Ya, silakan nanti dilihat sendiri. Berikutnya saya akan bicara soal tubuh. Teknik tubuh ketika bernyanyi. Posturnya bagaimana? Yang pertama kita akan bicara soal melatih postur ketika berdiri. Caranya bagaimana? Caranya ini. Silakan berdiri tegak. Lalu tangan dibawa ke atas. Lalu turunkan ke samping pelan-pelan. Lalu ditahan di bangkean. Bangkean itu dalam bahasa Indonesianya ya dekatnya sabuk itu ya, tahan begini. Nah, nanti akan Anda ketemu bahwa bahu Anda itu tidak turun, tapi juga tidak terlalu naik. Nah, itu namanya posisi melayang. Nah, itulah posisi bahu yang dibutuhkan dalam bernyanyi. Lalu kalau duduk bagaimana? Nah, ini posisinya. Kalau duduk tidak boleh bersandar. Tidak boleh bersandar. Punggung tegak. Ya. Posisi kaki menapak di lantai. Tetapi tidak boleh sejajar. Salah satu kaki harus ada lebih di depan. Pangkal kaki jangan sampai menyilangkan kaki dalam paduan suara. Jadi begini, dalam pengalaman saya, kalau sebuah paduan suara posturnya aja sudah jelek, maka dia kemungkinan besar bernyanyinya juga kurang bagus. Jadi postur ini begitu penting. Karena dengan postur yang baik lalu Anda bisa belajar dengan baik.
Ya. Ini postur. Jadi jangan bernyanyi dengan membungkuk, enggak boleh. Harus duduk tegak. Pernafasan. Pernafasan dalam musik itu ada 3 jenis. Tapi yang kita pakai adalah metode pernafasan diakostal breathing. Ya, ada nafas dada. Jadi kalau ambil nafas lalu pundaknya naik turun. Ada pernafasan diafragma. Ya seperti biasa kita omong, ambil nafas, perut mengembang, mingkus, lalu mingkus, tapi tidak maksimal. Ada coastal breathing. Nah, yang kita pakai adalah diakostal. Apa ini? Penghubung antara diafragma breathing dan diakostal. Caranya bagaimana? Caranya begini, silakan Anda berdiri tegak. Lalu ambil nafas dengan hidung dengan cara mendengkus. Nah, usahakan rasakan bahwa udara itu membuat perut itu mengembang, perut dan dada mengembang ke depan, ke belakang, ke samping, kanan kiri. Bahu tidak boleh naik. Kalau bahu naik itu salah. Ya. Diakostal breathing itu mengambil nafas, lalu dada perut mengembang ke depan, punggung mengembang ke belakang, lalu kanan kiri juga mengembang ke belakang. Maka ini menjadi pernafasan yang bagus. Ya. Ini caranya untuk menemukan posisi diakostal breathing. Saya akan mengajarkan cara yang paling gampang saja. Jadi tangan di atas tadi, lalu pelan-pelan turun ke bawah di pinggang sampai ke pinggang. Posisi bahu melayang, lalu ambil nafas dengan cara mendengkus, seperti membahui sesuatu. Kenapa ini paling bagus? Karena dengan mendengkus maka udara yang masuk itu tersaring, sehingga tidak boros oksigen nanti kita. Begitu. Mengembang, mengembis, terus begitu. Ini perlu Anda latih. Namanya diakostal breathing. Jangan bernafas dengan mulut, nanti akan capek. Ya. Ini soal pernafasan. Berikutnya soal resonansi. Kita memiliki yang namanya rongga resonansi. Di mana? Di tengkorak kepala kita. Jadi kita punya resonansi. Untuk menghasilkan suara yang beresonansi, maka harus latihan. Resonansi ini penting karena resonansi akan membuat suara kita menjadi bergema, menjadi bagus. Nah, ini latihannya. Caranya adalah humming. Mulut dikatupkan, gigi tidak boleh bersentuhan atas bawah. Lalu kita humming. Nah, lalu dirigen minta makin lama makin lebar, makin buka.
Pada saat terjadi getaran di sini, di rongga os nasalis, lihat wajah saya, lihat jari saya di sini ini. Jangan ditekan ya, tapi diseraba saja. Kalau terjadi getaran di sini, maka itu berarti terjadi resonansi. Coba ya. Ini mingkus, masih gini. Nah, itu yang disebut sebagai resonansi. Maka suara menjadi bulat, suara menjadi tebal, bukan tipis, bukan cempreng. Contoh begini. Kalau biasa, maju tak gentar, membela yang benar, maju serentak. Itu jelek sekali, didengarkan gak enak. Begitu rakit, maka pakai rongga os nasalis. Maju tak gentar, membela yang benar, maju tak gentar, tentu kita menang. Agak lupa. Maju serentak, membela yang benar. Ya, begitu. Maka jangan pernah menyanyi biasa tanpa resonansi. Itu akan membuat yang mendengarkan sakit telinga. Karena resonansi berarti suara bergetar. Nah, ketika nyampe di gendang telinga, ini gendang telinga misalnya. Nah, dia tidak langsung gini, tapi gini. Landai begitu. Ya. Coba saja Anda teriak di dekat teman Anda, dia akan kesakitan telinganya. Beda kalau Anda bicara bernyanyi dengan beresonansi, suaranya tidak akan kesakitan. Ya, ini ideal. Jadi Anda harus belajar bagaimana caranya bernyanyi dengan baik menggunakan yang namanya resonansi. Anda bisa coba nyanyi. Awalilah ya, itu do sama dengan F atau G. Nah, saya cek. Awalilah do sama dengan G. Do. Kalau biasa, awalilah kurbanmu pada Tuhan. No. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Sadarilah Kristus bersama kita, mengorbankan dirinya. Hayatilah kasih karunia-Nya dalam sabda dan santapan, agar kita diselamatkan dan hidup mengikutinya. Rayakanlah dalam pesta ini, pesta keselamatan kekal. Coba nyanyi dengan resonansi, dengan nafas yang baik melalui hidung, dan tubuh rileks. Maka
Anda nanti akan bisa bernyanyi dengan baik, didengarkan juga akan nyaman. Oke? Berikutnya sedikit soal register suara. Apa itu? Perubahan suara. Kita akan mengalami perubahan suara dari suara dada ke suara kepala. Maka kalau terjadi perubahan register, usahakan kalau makin tinggi itu jangan makin keras. Jangan makin keras, saya makan lembut saja. Bentar ya. Contohnya ini. Pakai F saja saya. Pakai G. Latihan begitu. Latihan terus begini ini nanti akan membantu Anda untuk mengolah register suara Anda. Nah, nanti Anda bisa latih sendiri. Di buku Menjadi Dirigen jilid 2 semuanya sudah dijelaskan. Berikutnya kita bicara soal artikulasi. Karena ini penting sekali. Artikulasi dicapai dengan lidah yang luas. Pergerakan-pergerakan rahang bawah maksimal. Sehingga rongga-rongga resonansi juga menjadi maksimal. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mengartikulasikan nada-nada dengan baik. Jadi misalnya A, I, U, E, O, ini harus jelas. Eng, ini harus jelas. Ya. O, bukan A tapi O, seperti ada hanya tapi hanya ada bunyi. O, I, U, E, O. Nah, Anda harus berlatih begini. Dan jangan malu. Ayuweo, 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 ayuweo. Itu kalau huruf hidup. Ya. Nanti kalau ada huruf hidup sengau yang ada bunyi konsonan yang sengau, itu bunyinya harus dipercepat. Salam, bukan salama, enggak. Salam Maria, salam Maria, Bunda Tuhan sertamu. Kalau yang lainnya itu dipepetkan pada akhir dekat konsonan yang berikutnya. Ser, R, ta, R dan T, maka R-nya dipepetkan ke T. Bunda Tuhan sertamu, terpujilah engkau di sepanjang masa. Begitu. Itu artikulasi. Maka Anda latihannya di mana? Di depan cermin. O, I, U, E, O, begitu. Lalu nanti Anda juga harus membedakan, misalkan lagi tadi ya, awalilah ha dan ka. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita. Ya, ini artikulasi. Nah, nanti kita berharap Anda semua bisa latihan ini sehingga nanti Anda bisa bernyanyi dengan baik. Kira-kira itu dulu untuk materi kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa selamat belajar.